Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Teman-teman sekalian, yuk mari kita masuk ke materi yang baru, masih seputar kota, masih seputar negara gitu. Yaitu tinggal di. Jadi bahasan kali ini adalah bagaimana caranya kita menyatakan tinggal di negara ini, tinggal di kota itu gitu. Bagaimana caranya menyebut itu di bahasa Prancis. Nah, kunci yang pertama adalah kita harus tahu dulu verbenya atau kata kerjanya. Tinggal itu bahasa Prancisnya apa gitu ya. Ini habiter ya. H tidak dibunyikan, kemudian ujung er, akhiran er itu berbunyi e, sate tempe, e aksen aigu ya, tanda e aksen aigu. Seperti itu. Konjugasinya adalah seperti ini. Saya bacakan untuk teman-teman sekalian, saya pandu untuk teman-teman sekalian. Untuk sayanya atau je-nya itu adalah j'habite. Tidak bentuk je, melainkan j apostrof karena h-nya di sini tidak dibaca. Jadi dari j-nya langsung ke a, maka j apostrof, jadi j'habite, dan e di ujungnya ini samar-samar, jadi cenderung kuat dibunyi t-nya dibandingkan e-nya, j'habite ya. Kemudian untuk kamu, tu habites. Di sini harusnya sih kalau kita mau konsisten gitu t apostrof ya, tapi t apostrof itu tidak ada di dalam penggunaan formal di bahasa Prancis gitu. T apostrof itu hanya ada dalam percakapan informal dengan teman sendiri gitu loh. Jadi yang benar memang adalah tu habites, karena ini tidak diadakan T apostrof oleh orang-orang frankofon gitu. Tu habites ya, jangan tu habites tapi tu habites. J'habite, bacanya itu nyambung gitu. Tu habites. Ini juga sama, e-nya samar-samar, s di ujungnya tidak dibunyikan, akhirannya memang es ya. Jadi ini pola kata kerja yang beraturan gitu, kata kerja er beraturan. Tu habites. Kemudian dia ya, he, she, kemudian we, dan ini kalau he, she-nya bisa diganti nama orang atau juga kata benda lainnya gitu, walaupun biasanya yang tinggal itu kalau di bahasan kita adalah orang ya. Il habite, elle habite, bisa diganti nama orang. Eric habite, Suzy habite, bisa gitu. Kemudian on habite, bukan on habite tapi on habite ya, senyambung. Onna gitu. H-nya tidak bunyi, E-nya sama-sama, maka on habite. Kemudian padanannya si on yaitu nous habitons. Karena apa? Karena S di ujung tidak bunyi, nu-nya ini S-nya juga nggak bunyi, tapi H-nya tidak bunyi. Nah ini akhirnya S-nya nu tidak bunyi seperti biasa, malah menjadi Z gitu. Nyambung, nous habitons, seolah-olah S ini di tengah dua huruf hidup, jadi kayak les alphabets, les accents gitu. Nous habitons. Lakukan yang sama terhadap ini, Anda dan kalian, yaitu vous habitez. EZ di ujung ini sama dengan ER di ujung, berbunyi E accent aigu. Vous habitez. Kemudian mereka tinggal, itu adalah ils habitent, elles habitent. Nah, elles habitent karena apa? S-nya ini di tengah dua huruf hidup gitu, H-nya tidak bunyi. Jadi seperti vous dan nous. Elles habitent, dan ini akhiran NT tidak pernah dibunyikan kalau di dalam konjugasi bahasa Prancis. Jadi berakhirnya di E-nya. Elles habitent. Kemudian ini harusnya il habite kan, il habite. Tapi kan ada ini, ada il habite yang singulier. Jadi akhirnya oleh orang-orang frankofon disesuaikan dengan si L pluriel, dibikin sama aja Z jadinya, meskipun sebenarnya harusnya sih tidak Z kalau menurut analisa yang logis ya. Jadi ils habitent, elles habitent, dah prakteknya seperti itu ya, kita nurut saja ya. Jelas?
Nah, teman-teman sekalian, jadi kuncinya adalah menghafal dengan baik konjugasi dari verbe habiter tadi, karena itu akan sangat berguna bagi kita untuk bisa menerapkannya ke dalam bentuk kalimat yang mau kita sampaikan. Nih, sekarang tinggal di negara dan tinggal di kota. Mari kita bahas satu-satu. Ini aturannya nggak sama persis ya, mirip tapi nggak sama persis. Untuk menyatakan tinggal di suatu negara, itu teman-teman harus ingat gender dari negara yang dimaksud, atau juga barangkali dia nggak bergender. Dan juga untuk kota pun sama, ada gendernya nggak, seperti itu ya. Saya kasih contoh, misalnya mau bilang saya tinggal di Kanada. Oke, maka j'habite, kemudian kita tahu oh Kanada itu gendernya maskulin, le Canada, maka prepositionnya harus pakai yang o, yang ale ya. Preposition di-nya itu harus yang ale gitu. Jadi j'habite au Canada, seperti itu. Nah, untuk yang feminan, misalnya Indonesia, misalnya Swiss, France ya, Tunisie, Belgique gitu. Nah, ini memakainya yang on. J'habite en Indonesia. Ini bacanya disambung, en Indonesia ya. On kombinasi en menghasilkan bunyi ong ke bawah, bukan ong ke atas, ong ke bawah. Kemudian in ang. Nah, ini disambung. Jadi n-nya ini nyambung. Dah ong masih n juga dia, maka ong nang Indonesia. J'habite en Indonesia. Gitu. Saya tinggal di Indonesia. Ada yang pluriel. Les États-Unis, les Philippines. Nah, ini jadi kita bilangnya j'habite aux États-Unis. Saya tinggal di Amerika Serikat. J'habite aux États-Unis. AUX ini berbunyi O, X di ujung tidak dibunyikan, tapi dia berfungsi sebagai seolah-olah S di tengah dua huruf hidup. O, zeta, T dari kata eta yang berarti state kalau di bahasa Inggris itu tidak dibunyikan di bahasa Prancis nih ya, etanya itu. T dari si state ini tidak dibunyikan, S-nya akhirnya berfungsi sebagai Z ke kata uni. Dan S di ujung kata uninya tidak dibunyikan gitu. Jadi j'habite aux États-Unis gitu. I live in the United States ya. J'habite aux États-Unis. Dan contoh yang terakhir adalah tinggal di negara Monaco. Negara Monaco ini tidak ada gendernya kalau di bahasa Prancis. Jadi pakainya preposition a saja. J'habite à Monaco. Dah seperti itu. Jadi maskulin, feminin, pluriel sama tidak bergender gitu ya. Yuk kita lanjutkan ke yang kota. Tinggal di kota. Mayoritas kota, ingat di video yang saya bahas kota-kota di bahasa Prancis itu mayoritas kota tidak bergender. Jadi mayoritas kota yang kita sebut itu akan memakai kata a. Misalnya saya tinggal di Bogor, di mana OPH berada. J'habite à Bogor. Ya. J'habite à Paris. J'habite à Bruxelles. J'habite à Tokyo. J'habite à New York. Itu. J'habite à Palu ya, di Sulawesi itu. Oke, kita lanjutkan yang maskulin. Contohnya Kairo. Saya sudah bahas itu untuk teman-teman sekalian di video sebelumnya. J'habite au Caire. J'habite au Caire. Tinggalnya di Kairo. Nah, ini o ya karena maskulin. Jadi seperti ini, ale. Kemudian contoh lainnya adalah tinggal di kota La Louvière, kota kelahirannya pesepak bola Belgia yang terkenal yaitu Eden Hazard. Oke. J'habite à La Louvière. J'habite à La Louvière, dan ingat ini L dari la-nya harus besar karena ini bagian dari namanya gitu ya. Sedangkan yang O di sini kecil karena sebenarnya Le Caire kan gitu. Le-nya tidak ada jadi kecil ini gitu. J'habite à La Louvière, j'habite au Caire, j'habite à Bogor. Begitulah cara penerapannya di bahasa Prancis untuk menyatakan tinggal di kota ataupun tinggal di negara. Tuh, silahkan dicermati. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kasih like-nya ya. Ayo
Yang belum subscribe, subscribe channel YouTube Opera Obrol Prancis dan juga nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Jadi terus terupdate, ada video baru, karena masih seputar kota nih pembahasan kita berikutnya. Sama-sama kita akan belajar bahasa Prancis bersama Opera Obrol Prancis. Sampai ketemu di video berikutnya. Ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Sehat selalu dan à bientôt.